Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Informatika semuanya. Apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama saya, Novaris Kolo, di podcast Himatif. Nah, kali ini kita mulai akhir-akhir di ujung akhir tahun ya. Kita tuh kadang suka bingung nih, buat liburan, ada juga buat tugas, nyiapin UAS, itu tuh kita manajemen waktu tuh kadang suka bingung. Nah, kebetulan banget nih, di sini kita ada anak Informatika 2019 yang kebetulan mungkin bisa kita contoh juga ya untuk manajemen waktunya dan juga kreativitasnya itu dalam menjalani perkuliahan karena beliau juga memiliki apa ya bisa dibilang bisnisnya sendiri gitu. Nah, kebetulan kita sudah ada orangnya di sini. Selamat datang. Assalamualaikum Teh Milda. Teh Milda. Waalaikumsalam, Kang Novel. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Kang Novel? Alhamdulillah sehat dong. Di akhir tahun kayak gini mah harus tetap sehat terus ya buat kita tahun baruan. Berusaha ya. Ayo, semangat. Sekarang lokasi lagi di mana, Teh Milda? Aku lagi di rumah, Oh, lagi di di rumah. daerah Aman ya berarti? Cianjur. Aman. Mantap, di Cianjur. Nah, ini mungkin buat teman-teman teknik informatika atau buat teman-teman yang dengerin, takutnya masih belum ada yang kenal sama Temilda. Terutama buat maba-mabanya yang angkatan 2021 nih. Boleh banget Temilda dikenalin dong sedikit. Oke. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Maida Fauzia. Panggilannya banyak sih ya, mulai dari Mili, Fauzi, apapun itu dipanggilnya silahkan aja. Cuman eh, aku orangnya santai jadi sok aja gitu. Eh, aku anak teknik informatika angkatan 2019. Aku juga lumayan aktif berorganisasi seperti mengikuti GDSC, Kopma, LPB, dan lain sebagainya. Juga lumayan aktif mengelola bisnis kecil. Seperti itu, teman-teman. Nah, keren banget nih Temilda udah mau tadi disebutin organisasinya banyak juga ya. Nah, yang paling bikin tertarik tuh sambil ngolah bisnis sendiri nih. Ini kan kita boleh dikasih tahu lah mungkin Temilda ini memiliki bisnis yang atas nama Temilda sendiri nih. Nah, itu tuh bisnis seperti apa sih Teh yang lagi dijalanin sekarang? Bisnis yang aku jalanin ini lebih kena wedding service ya. Jadi ngebantu teman-teman, rekan-rekan yang pengen wedding tentunya. Jadi aku nyediain layanan make up sama wedding gallery buat baju-bajunya. Terlebihnya aku lebih kena kerjasama sih sama vendor-vendor lain kayak gitu. Wih, keren banget ini. Tadi bisa dibilang kayak wedding organizer gitu berarti ya, Teh? Beda sih sama wedding organizer. Kalau wedding organizer lebih kena kayak apa ya? Kayak mengatur acaranya gitu. Kalau aku lebih kena wedding service, pelayanannya tuh lebih fokus di baju sama make up kayak gitu. Tuh, berarti gitu ya. Ada bedanya juga, aku baru tahu sekarang nih. Iya, Nah, ini megang megang bisnis ya, megang bisnis atas nama Temila sendiri kan berarti ya. Nah, itu tuh bisa dibilang mungkin memang profesionalisme itu menyita waktu ya, Teh. Nah, itu tuh di mana sih, Teh? Gimana caranya Teteh bisa tetap kuliah, bisa tetap juga ngejalan bisnis dan juga aktif di organisasi nih dalam waktu apa ya? Dalam pembagian waktu yang emang sedemikian rupa supaya tidak ada yang keteteran. nah, untuk manajemen waktu ya, aku lebih kena apa ya, prinsipnya nyempet-nyempetin kayak gitu. Jadi misalkan ada kuliah emang prioritas, cuman di bisnis yang lagi di jalan ini harus emang disempet-sempetin, mau kayak gimana lagi. Misalkan nggak ada waktu pun, ayo sempet-sempetin, paksain, Allahumma paksakan gitu. Kayak gitu sih aku kalau misalkan ngebagi waktunya, dan kalau misalkan ada klien yang emang udah booking aku nih, berarti prioritasnya yang mana tuh? Pasti klien dulu dong, kuliah ya udah izin dulu kayak gitu. Wih, Hmm. keren lah emang ini ya. Sempet-sempetin tuh kayak wayahna lah gitu. Mau gak mau harus mau ada mau ada waktu mau gak ada waktu ya harus di ini ya harus dijalani gitu dilakonin. Iya Nah, harus dengar-dengar kayak gitu.
dengar juga nih Temilda juga kan apa ya bisa dibilang memiliki jiwa seni yang cukup tinggi ya karena tadi juga membuka layanan make up juga mungkin sebagai pematik ya. Kan Iya. kalau kita lihat-lihat atau kita tinjau sebenarnya kalau anak teknik informatika itu ilmunya tuh ilmu eksak gitu karena coding mengcoding itu ya ilmunya itu jelas gitu ya. Jadi terkadang ilmu kreativitas itu masih masih agak kaku nih buat anak-anak teknik informatika. Nah, buat Temida sendiri kan ya mungkin kalau boleh diceritain ya Teh. Jadi untuk jiwa seni kayak misalnya ngedesain, bikin poster ya seperti yang dilihat di Instagram GDSC gitu ya. Itu kan ada beberapa karya-karya Temilda gitu ya kelihatan. Nah, kalau misalnya juga Temilda juga punya kalau nggak salah punya konten gitu kan ya tentang desain-desain mendesain dan ya mengenai kreativitasnya itu bisa diacungi jempol gitu Teh. Nah itu tuh apa sih yang membuat Teteh tuh misalnya sampai sekarang tuh apa ya memiliki jiwa ya seni yang apa ya kreatif gitu ya apa namanya kreativitasnya tuh benar-benar bisa bisa kepake gitu maksudnya kalau kalau kita lihat ya kan namanya ilmu yang eksak tuh terkadang apa ya namanya kreativitas atau jiwa kita untuk berkreasi itu jarang dipakai ya Teh. Nah buat Teteh ini apa sih cara-caranya dari Teteh buat kita tuh stay kreatif gitu? Oke, Kang Noval. Ya sebenarnya sih sulit juga ya, kayak peralihan dari otak kiri, otak kanan, tiba-tiba kita lagi fokus nih ngoding, ada tugas kayak matematika kayak gitu, terus beberapa jam kemudian kita langsung kayak harus ngedesain gitu. Sebenarnya itu juga lumayan ya, peralihan karena otaknya tuh langsung kayak set gitu, kayak gitu, dipaksa gitu. Cuman kalau buat stay kreatif sih, aku punya beberapa tips ya. Yang pertama sih, jangan takut beda sama orang lain, sama mulai membiasakan diri sama kayak apa ya, brainstorming kayak gitu, apa apa itu namanya? Iya, kayak gitu-gitu. Itu tuh membantu banget buat stay kreatif gitu. Kita juga harus tahu tujuannya tuh apa. Kreatifnya tuh pasti harus ada tujuan dong. Buat misalkan desain apa atau bikin apa, buat membantu apa, harus punya tujuan. Sama selanjutnya tuh kita harus tahu referensinya tuh dari mana aja gitu. Harus banget yang namanya bereksplorasi. Itu harus banget, wajib, wajib banget kayak lihat-lihat sumber lain gitu kan. Itu nggak bisa ditinggalin kalau misalkan mau stay kreatif. Contohnya kayak lihat Pinterest atau lihat Google sumber lain, nggak bisa nih kita misalkan disuruh ngedesain sesuatu gitu, plek-plekan yang ada di otak kita, langsung, "Ah, jeder, ini bagus nih." Nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi emang harus lihat berbagai macam sumber gitu. Dari A, B, C, D, E, F, G itu harus kita lihat, harus kita, "Oh, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini." Baru kita bisa memicu, nge-trigger rasa kreatif kita gitu. Bisa digabungin kah, bisa di-recreate atau diapain, kayak gitu. Dan yang terakhir sih, kalau buat kreatif ya, harus banyak praktek. Nggak bisa nih kalau misalkan kita mau stay kreatif, tapi diem aja mager gitu. Atau stuck kayak, "Ah, ya udahlah aku nggak kreatif, ya udah diem aja," gitu. Nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Jadi harus prak praktek gitu. Kayak gitu, Kang Noval. Ya jadi emang harus banyak-banyakin ini ya banyak-banyakin kita lihat-lihat referensi yang kayak gitu-gitu karena ya nggak bisa dipungkiri juga karena kita juga dengan melihat karya-karya orang lain juga berpikiran nih oh ya kayaknya diginiin juga bagus dan intinya tuh kalau misalnya mau apa ya mau ngejago atau mau tambah kreatif itu ya hampir sama kayak ngoding sebenarnya sering latihan aja ya. Iya bener, itu bener banget. Soalnya gimana ya, kalau nggak latihan tuh jam terbang atau pengalamannya tuh pasti kurang gitu. Kalau misalkan kita punya kemampuan atau punya bakat, eee, apa ya, cuman sekali, 2 kali gitu, kelihatan gitu kakunya kakunya kayak gimana tuh kelihatan itu tuh, kayak gitu. Wah beda.
Beda ya kalau orang sudah mengerti sedih mah. Balik lagi nih, balik lagi ke bahasanya ke mengenai bisnis nih. Kita juga mungkin penasaran ya Teh. Dari Teh tuh mulai merintis bisnisnya atau mulai menjalankan bisnis ini tuh dari semester berapa nih? Oke, gimana ya? Sebenarnya ini bisnis eh, mama yang pertama bangun gitu. Cuman emang pertamanya aku apa ya? Kayak kurang suka gitu sama make up tuh. Apa sih make up gitu? Apa sih pakai bedak, pakai lipstick? Apa sih kayak bau-bau smell-nya juga nggak akrab gitu di aku. Sebagai orang yang emang apa ya? Nggak terlalu begitu suka lah gimana kayak hal-hal yang kayak gitu tuh. Cuman kesini eh ya keadaan juga sama emang ayo jalani dulu aja gitu. Nah dari situ aku mulai oke deh terima pas di awal semester tahun 2019 pastinya. Itu udah mulai kayak oke aku yang pegang, aku yang mulai kelola harus kayak gimana konsepnya, kedepannya kayak gimana. Itu aku mulai rencanain dari 2019 Kang. Kayak gitu. Gila, berarti bisa dibilang dari semester 1 ya? Iya. Nah, walaupun ini ya, walaupun gini Teh, walaupun kita bisa dibilang ngelanjutin bisnis dari Mama, tentu saja, tapi kan kalau misalnya dipegang sama Teteh Mila nih, adalah kayak misalnya kita harus bermitra lagi dengan ya badan-badan tertentu yang biar kita selalu up to date gitu. Nah, dari Teh Mila sendiri tuh apa nggak pernah gitu kayak ngerasa keteteran nih, kita harus harus jalin mitra sana sini gitu, kita harus jalin koneksi sana sini tuh gimana caranya tuh Teh? Gini Kang, sebenarnya bagi orang introvert ya itu benar-benar berat sih sebenarnya. Kayak, aduh gimana dong, belum pernah interaksi nih sama A, B, C, D gitu. Cuman satu sih kuncinya, kita harus baik sama orang, harus baik. Kalau misalkan bermitra kayak gitu, benar-benar kayak, apa ya, ngebuka diri gitu. Iya, berbuat baik sama vendor lain, kayak, "Ayo sapa-sapa, kenal-kenalan," kayak gitu. Dan yang paling penting tuh media sosial sih, kalau buat bermitra, Kang. Karena kita yang tadi itu, balik lagi, lihat referensi kan. Nah, dari situ kayak kita mulai, "Yuk kontak yang lain," gitu. "Gimana nih biar bisa kerja bareng-bareng," gitu. Begitu, Kang, Kak. Ya, jadi emang intinya yang pertama sih dari sendiri tuh sendiri ya. Ya, kita bawaannya harus ramah, harus baik. Sopan juga mungkin ya Teh ya. Dan ya Nah, terbalik lagi sih emang kita harus sering-sering lihat ya browsing-browsing juga kayak ini yang lagi hype nih apa nih? Kayak misalnya badan yang lagi hype apa nih? Kayak gitu ya Teh. iya, Kira-kira mungkin ya. iya, berani ngontak gitu kayak, "Halo," gitu, "Yuk kita kerja bareng," kayak gitu-gitu. Keren banget sih. Terus kalau misalnya nih, Teteh kan udah kuliah katanya. Pertama kuliah, yang kedua juga pegang bisnis, yang ketiga juga organisasi juga ada gitu ya. Kayak tadi yang disebutin ada LPB, ada apa Kopma, terus juga ada organisasi komunitas GDSC. Itu tuh sempet gak sih kayak dari semester 1 ya gitu ya. Kan kita tuh dari sekarang udah mungkin semester 5 ya Teh ya. Itu tuh udah ada dinamika atau dinamika lika-liku perkuliahan nih. Nah, itu tuh kayak gimana sih, sempet gak sih ngerasa kayak keteteran, "Aduh, ini kayaknya ada yang nggak mungkin ke-handle nih," atau misalnya, "Aduh berat banget ini, kayak kayaknya susah gue tuh buat lanjut," gitu. Ada nggak sih kayak Oke, ada Kang, pasti. Itu benar-benar ada dan nggak cuma sekali, nggak jarang juga, sering kayak gitu. Apalagi kalau misalkan udah deket-deket UAS, UTS, mantap. Kayak gitu tuh nggak bisa apa ya, nah, nggak bisa apa sih, dihilangkan atau nggak ada itu tuh, pasti ada. Cuman gimana kita nerima itu semua dan, "Ayolah bisa, paksain, ayo," gitu. nah bener banget tuh ya, terutama yang pas kita mau mendekati UTS dan UAS ya, Teh. Pasti kita ketar-ketir gitu kan, jangankan jangankan Teteh gitu, saya aja yang
setidaknya bisa dibilang masih lowong, waktunya tuh masih ketar-ketir kalau mendekati UTS dan UAS. Dan dari Teteh sendiri apa sih kayak misalnya cara-cara supaya bisa terus melewati hal tersebut gitu dengan selamat bisa dibilang ya? Ya, selamat ya, selamat. Aduh. Yang pertama, aku sih paling sering ya bikin list. Bener-bener bikin list tuh bener-bener penting di hal apapun. Bisnis di list, tugas di list, semuanya di list. Kayak misalkan ada yang tertinggal pun, kita tahu mana yang tertinggal, gitu. Mana yang harus dikejar. Terus kita bakal tahu mana yang harus diprioritasin gitu. Dengan di list kayak gitu tuh. Misalkan, oh yang paling dekat waktunya kayaknya bisnis dulu nih, klien udah minta apa ya, minta jadwal dipercepat atau lain sebagainya tuh. Ya udahlah, misalkan organisasi punten dulu, tapi pasti dikerjain kayak gitu. Ya udah ambil dulu take dulu yang bisnis gitu. Kecuali kalau kuliah UTS sama UAS tuh, ya udah pasti itu prioritas kayak gimana dulu dan pasti minta izin dulu ke entah itu ke organisasi ataupun ke klien kayak gitu. Harus tahu prioritas, itu sih benar-benar dan prioritas tuh nggak bisa saklek, oh ini prioritas, misalkan kuliah prioritas dimanapun kita berada, waktunya pun kapanpun gitu. Nggak bisa tuh, kita benar-benar harus kayak ganti switch mana waktu yang tepat, kayak gitu. Pasti diganti-ganti. Jadi Gitu, kayak Kak. gunanya ngelis kayak gitu kita biar bisa tahu ya konteksnya buat kita nentuin skala prioritas tersebut juga. Ya ada hubungan Nah, juga sama manajemen waktu berarti ya. iya, benar banget. Kadang capek pengen me time gitu kan. Kadang kalau udah burn out nih, kalau udah burn out Nah malah itu banget panik. aku pengen nanya ini kalau burnout tuh gimana? Itu kan soalnya me time-nya semakin terkuras. Bener banget tuh. Sempet nih, aku berada di titik burnout yang bener-bener udah nggak bisa handle apapun. Nggak malah ditiru sih ya. Cuman aku leave semuanya. Wah gimana itu? Punten pisan, ini emang nggak cocok ya. Beda-beda sih setiap orang nanganin burnout-nya, tapi kalau aku, emang kalau masih bisa dipaksain, paksain, tapi kalau udah nggak bisa dipaksain ya udah leave dulu aja gitu. Punten-punten, mau bisnis, mau apa, please, aku butuh waktu sendiri karena kesehatan mental itu penting banget kalau kalau misalkan udah sakit dan dilanjutin kan nanti malah kesananya makin nggak bener nih. Jadi ya udah leave dulu, terus kita take time sendiri. Yang paling enak sih ya liburan kayak gitu. Udah liburan dulu, udah yang lain udah gitu. Mungkin kata anak-anak zaman sekarang mah healing healing gitu ya Teh ya. Bisa lah. Tapi penting sih emang maksudnya tuh kayak Teteh bilang tadi tuh lift tuh maksudnya kayak kita jadi harus kayak apa ya mengalokasikan waktu darurat lah buat kita self healing dulu gitu ya, buat kita apa ya katakanlah kalau mobil ngebul tuh diademin dulu gitu ya. Iya bener. Kadang kita perlu egois sih biar apa ya, biar kedepannya enak gitu, biar lebih ke manage lagi gitu. Jangan sampai dipaksain malah nantinya tepar yang wah makin gak kondusif gitu kan. Ya, tapi dirasa itu sih emang bener-bener suatu kebutuhan ya Teh kalau misalnya buat kita ya me time lah katakanlah ya biar kita nggak burn out. Tapi karena kalau misalnya kita udah burn out kan dipaksain ya apa ya kesananya juga nggak jadi nggak maksimal gitu. Lebih baik kita take time off kayak seminggu aja atau misalnya beberapa hari itu buat kita bener-bener apa ya nge-refresh lagi lah. Jadi biar kita nanti tuh kalau ngerjain itu ya semangat dan maksimal ke depannya. Setuju gak sih Teh kayak gitu? Kalau aku punya punya apa ya perspektif kayak gitu sih. Karena udah ngalamin semua hal ya setuju banget. Apalagi kalau misalkan bisa dibilangnya kayak kita kerja di bidang seni gitu ya, entah itu desain atau make up gitu. Pekerjaan yang apa ya, bergantung banget sama taste diri gitu. Rasa apa yang kita rasain tuh kayak bener-bener mempengaruhi gitu. Penting banget itu Kang buat self healing tuh parah. Kalau misalkan kita burn out ngerjain nih, maksain mau desain lah, udah hasilnya juga absurd.
bener-bener Nggak akan asli. jelas pokoknya mah ya teh. Bener, kayak Buat diri kelihatan. sendiri ataupun Iya, orang lain gitu. iya bener, nanti tuh hasilnya tuh bakal kelihatan kayak, ih maksain banget ya desain gitu. Parah sih. Kayaknya mungkin bisa bisa kelihatan sendiri ya kalau misalnya kita udah burnout juga pas sudah beres tuh kayak nggak puas aja gitu Bener, sama hasilnya bener, sama hasil bener yang kita banget, kerjain. bener Nah, banget. kalau ini nih bisnis yang Teteh sekarang jalanin tuh apakah masih dibawa sama Teteh sendiri gitu full atau Teteh juga punya tim-tim yang ada di dalam yang bekerja gitu? Kalau dibilang tim, ya pasti berdua aja sih sama mama. Kalau misalkan yang lain tuh lebih kena mereka emang punya tim sendiri, nanti kita baru yang ngelola, oh kita mau kerja sama kayak gitu Kang. Kalau Oh, jadi kayak misalnya kita tradingnya, bangun relation sama emang udah badan-badan yang udah punya tim gitu ya. Cuma nanti dari iya, konsep sama Temilda gitu ya di apa ya dibantu steeringnya gitu ya. iya kayak gitu. Soalnya kan nyesuaiin juga sama branding sama emang sama branding kita gitu ya, dimana kita ngedepanin konsep muslimah gitu. Nanti juga fotografer sama yang lainnya kayak hiburan kayak gitu, lebih kena yang islami-islami gitu ke bawahnya. Oh, keren sih ya kalau kayak gitu mah. Nah, ini nih ada satu lagi nih Teh. Kalau misalnya kita terutama di dalam dunia kerja itu kan ada juga kita menjalin hubungan secara profesional ya Teh. Nah, beda dengan kita menjalin hubungan di dunia perkuliahan sama teman-teman kan itu ya. Kalau profesional kan terlalu kaku gitu ya Teh. Kita harus yang benar-benar harus menjalin hubungan gaul sama teman tuh ya harus asik gitu. Nah, di organisasi juga kita ada tipe-tipe pergaulan sendiri atau tipe-tipe cara kita bergaul. Nah, kalau menurut Teteh dari apa sih? Nah, dari kayak perkuliahan, dunia perkuliahan atau dari dunia kerjaan itu tuh si rasa profesionalisme atau cara bergaul yang profesional itu benar-benar kepake nggak sih di pergaulan yang lainnya atau sebaliknya? Gimana Kang Noval? Oh iya, jadi apa ya? Kalau kita memiliki hubungan yang profesional gitu ya, atau cara bergaul yang profesional itu tuh apakah eh, jelas gitu atau apakah itu kepake misalnya di dunia perkuliahan misalnya? Intinya intinya tuh apakah mempengaruhi gitu dalam kita bergaul dalam perkuliahan, dunia perkuliahan bersama teman-teman atau di dunia organisasi si sikap profesionalisme tersebut. Oke, Kang Noval. Sangat berpengaruh Kang Noval. Soalnya gimana? Sorry. Soalnya gimana ya? Profesional tuh kan lebih kena apa ya? Pada tempatnya gitu dan enggak nyampurin hal-hal lain kan. Jadi pasti kepake sih Kang Noval. Lebih kena manage perilaku sama sikap kita juga gitu. Mana nih yang harus disikapin serius, mana yang harus ya udah dikesampingkan kayak gitu. Kepake banget Noval. Seriusan. Jadi itu bisa dibilang kalau emang apa ya sifat profesionalis itu atau sikap profesionalisme itu emang membawa pengaruh baik ya dalam dunia pergaulan. Iya Kang Apa Noval, jadi kita tapi terhindar. ngerasa sendiri gak sih? Ngerasa ngerasa sendiri gak sih kalau misalnya jadi bikin kita kaku gitu dalam bergaul atau sebenarnya nggak ngaruh kalau kayak gitu? Nggak ngaruh sih, malah menurut aku ya, pribadi aku nih, lebih membantu di mana kita zaman-zamannya yang harusnya banyak drama nih, kayak satu hal kecil dipermasalahkan gitu kan, kalau udah oke, kita harus profesional, mana baiknya yang harus diambil, mana buruknya yang harus ditinggalkan, kayak gitu. Jadi ya udah nggak banyak drama, oke-oke, enggak gitu. Kalau aku sih sangat kepake itu. Kalau misalkan mau berteman, ayo, kalau enggak gitu. Kalau misalkan, oh kita sakit, ah ya udah mungkin eh apa ya, nggak usah dipermasalahkan panjang gitu. Atau nanti juga kita pasti ada urusan sama dia, misalkan ya kita intinya baik gitu sama orang, saling membantu gitu. Ya udah, Keren sih emang sih ya
Jadi intinya kita jadi bisa menempatkan yang sepantasnya dalam bergaul gitu. Posisi kita Iya. seperti apa. Dan emang bener sih gak usah banyak drama-dramaan atau apa ya, julid-julitan gitu ya Nah, bahasanya. itu sih. Benar-benar kepake Bang. Makasih banget nih Teh Milda udah kasih waktunya. Mungkin sebelum kita tutup nih dari Teh Milda sendiri, ada nggak sih kayak beberapa kayak finishing speech atau beberapa motivasi yang bisa Teh Milda kasih nih buat para pendengar yang sedang mendengarkan? Wow. Boleh dong, Wow. boleh. Mungkin kan sudah melalui lika-liku dan juga apa ya pengalaman dari Teh Milda sendiri ini. Terutama yang Oke. mau merintis bisnis boleh gitu kan. Kata-kata aku yang paling aku suka sih ya. Yang pertama tuh work hard, play hard. Itu yang pertama, itu penting banget di mana kita kerja kerasnya harus full maksimal, mainnya juga harus maksimal tuh. Terus yang kedua sih yang aku suka, ada 1000 jalan menuju Roma. Itu bener-bener bikin pandangan aku tuh luas untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi mau ke tujuan X tuh banyak caranya, nggak usah terpaku di satu jalan aja. Itu Kang Noval. Mantap Teteh, keren banget sih ada ya. Tadi work hard, play hard ya. Kita harus kerja keras dan juga healingnya dengan keras. Dan juga banyak 1000 jam menuju Roma. Itu kita bisa buat kita jadi ini ya, bisa dibilang think outside the box gitu. Jadi nggak harus melulu itu aja solusinya gitu. Bisa aja ada solusi lain yang namanya lebih lebih efektif gitu. Makasih banget nih Teh Milda waktu dan emang kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga teman-teman yang lain juga yang mendengarkan bisa terpatik lah, terutama buat ini kita mendekati UAS ya, biar sudah mempersiapkan bagaimana skala-skala prioritas teman-teman masing-masing nih, biar tidak nanti keteteran pas UAS. Benar banget ya Teh? Iya bener banget. Ayo semangat UAS. Jangan dientar-entar kalau UAS nanti kita ketar-ketir. Makasih banget ya Wilda udah siap menyempatkan waktunya dan juga memberikan sedikit pengalamannya dalam kepada teman-teman juga melalui podcast ini. Buat teman-teman apabila merasa ini penting dan aku rasa ini penting banget sih ya. Ini boleh banget sama teman-teman di-share ke teman-teman yang lainnya. Kita ada di YouTube, ada di podcast ini juga ada di Anchor, juga ada di Spotify. Nah, sekali lagi eh, selamat datang kepada para mahasiswa baru tahun 2021. Semoga sukses di teknik informatika, semoga tidak ketar-ketir. Saya yakin kok teman-teman juga pasti pernah merasa ups and down, kita pernah merasa di mana titik terendah dan tiba-tiba merasa kita lagi nyaman-nyamannya di teknik informatika. Kita tuh punya teman dan juga teman-teman tuh pasti ngebantu lah, jangan khawatir gitu. Kan kita itu teknik informatika solid. Ya udah begitu aja, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Maaf juga ya Teh Milda kalau misalnya aku ada yang salah-salah nanya atau salah-salah ngomong. Makasih banget Kang Noval udah Ya sudah, nyempetin. Pokoknya thank you so much. wah bagus, makasih banget dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.